Saudari-saudaraku, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan saya Vidi PR dalam renungan harian. Hari ini hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020. Saya menawarkan permenungan kita dari dua bacaan yang menjadi bacaan harian hari ini. Bacaan pertama diambil dari kitab Hakim bab 13 ayat 2 sampai dengan ayat 7, dilanjutkan ayat 24 sampai dengan ayat 25a. Sedangkan bacaan Injil itu diambil dari Lukas bab 1 ayat 5 sampai dengan ayat 25. Saudari-saudara yang terkasih, bacaan pertama dengan bacaan Injil saya menawarkan kepada Anda, mari kita sandingkan. Kita sanding-sandingkan, kita pelajari bersama-sama. Bacaan pertama, bacaan Injil. Hakim bab 13 ayat 2 sampai dengan ayat 7, dilanjutkan ayat 24 sampai dengan ayat 25. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 1 ayat 5 sampai dengan ayat 25 dibacakan. Apa yang mau saya tawarkan menjadi permenungan pertama? Peran perempuan di dalam kitab suci itu jelas. Dalam bacaan pertama, kisah perjanjian lama, istrinya Manoah itu mendapat kabar gembira untuk mengandung. Sedangkan dalam bacaan Injil, istri dari Zakaria yang bernama Elisabeth juga mendapat kabar gembira untuk mengandung Yohanes. Sama-sama perempuan mendapat warta gembira untuk mengandung. Sama-sama mandul yang dinyatakan tidak akan hamil, tapi kenyataannya bisa. Ini menunjukkan bahwa Allah punya kuasa yang melebihi daya nalar manusiawi. Ini yang pertama. Bahwa Allah punya kuasa yang melebihi daya nalar manusiawi. Saya ulang itu. Ini yang pertama. Dan yang kedua yang bisa kita renungkan adalah peran perempuan. Ternyata yang digunakan, yang dipakai oleh Allah bukan hanya manusia berjenis kelamin laki-laki saja, tidak. Bahkan dalam perjanjian lama tadi dari kitab Hakim, istri dari Manoah itu dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasanya dengan kelahiran anaknya di usia tuanya dalam kemandulannya itu. Jadi di hadapan Allah, baik perempuan maupun laki-laki tidak ada beda, podo bain, sama saja. Yang sering membeda-bedakan mana lebih tinggi, mana lebih rendah, itu adalah sesama manusia. Juga bisa jadi kaum laki-laki yang terlalu menganggap remeh kaum perempuan. Di hadapan Allah, laki-laki perempuan sama saja. Bahkan perempuan dalam perjanjian lama tadi kita dengar, yang dianggap ini dan itu, mandul, tua dan sebagainya, dipakai Allah untuk menunjukkan kuasanya. Jadi jelas, peran perempuan di hadapan Allah sama saja, tidak beda dengan laki-laki. Bahkan kalau Allah punya mau, karya Allah diselenggarakan melalui perempuan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, berita tentang kehamilan Elisabeth juga dinyatakan oleh Allah kepada suaminya Zakaria. Tempatnya yang sekarang saya tawarkan untuk dijadikan permenungan. Kalau Zakaria mendapat warta gembira bahwa istrinya akan hamil, itu terjadi di bait Allah, di tempat doa, tempat ibadah. Sedangkan dalam perjanjian lama, istri dari Manoah mendapat kabar bahwa ia akan hamil itu di rumah. Maknanya apa? Maknanya adalah baik di tempat ibadah maupun di rumah, Allah itu tidak bisa dibatasi hanya oleh ruang tertentu, tempat tertentu, tidak. Apakah Allah hanya bisa dijumpai di tempat ibadah, di rumah doa? Tidak. Allah juga bisa dijumpai di rumah. Buktinya apa? Bacaan pertama. Allah hadir, mengunjungi dan memberikan berkat di rumah istri dari Manoah. Kitab di Hakim bacaan pertama. Jadi baik di rumah maupun di tempat ibadah, Allah sama-sama bisa memberikan berkat bagi umatnya.
Jangan berpikir bahwa kalau mendapat berkat hanya di tempat ibadah, hanya di rumah doa. Tidak. Di rumah pun bisa Allah memberikan berkat, Anda mendapatkan berkat. Kita renungkan misalkan dalam masa pandemi seperti ini, di mana gereja-gereja itu tutup, lalu kemudian mengadakan misa online. Itu juga cara Allah, saya rasa, bagaimana Ia ingin memberikan rahmat berkatnya kepada manusia. Asalkan kita mau memanfaatkan sarana itu di masa sulit pandemi seperti ini. Tidak. Seringkali kita melihat secara negatif, lalu kemudian tidak berpikir positif, lalu masa pandemi yang dipikirkan adalah yang negatif-negatif terus. Padahal justru di balik situasi yang seperti ini, karya Allah bisa terjadi kalau kita mau berpikir secara positif. Misalkan, kalau bagi Anda yang repot, yang kesulitan datang ke gereja untuk merayakan Ekaristi, nyatanya sekarang Ekaristi di gereja banyak yang tutup, diselenggarakan melalui virtual atau online. Apakah Anda bisa memanfaatkan kesempatan ini di rumah Anda masing-masing dengan baik, di mana Allah ingin hadir di rumah Anda masing-masing, memberikan berkat kepada Anda masing-masing di rumah? Tergantung kita mau menerima atau tidak. Jelas dalam bacaan pertama Allah hadir di dalam sebuah rumah, memberikan berkatnya kepada istri Manoah seperti yang mereka harapkan. Selain itu juga tentu saja Allah hadir dalam rumah ibadah, di tempat doa, di mana Zakaria pada waktu itu memimpin, dan Zakaria diberi kabar untuk mendapat berkat. Ini yang kedua. Jadi tadi mengenai tempat, Allah tidak bisa dibatasi hanya di rumah ibadat saja. Di rumah pun, di rumah Anda, di rumah kita semua, Allah bisa memberikan berkatnya, Allah bisa hadir. Ini permenungan yang kedua. Yang ketiga adalah soal keraguan-raguan. Dalam bacaan Injil jelas dikatakan bahwa karena Zakaria ragu-ragu, maka ia menjadi bisu. Makna rohaninya adalah dalam keraguan-raguan kita tidak menghambat karya Allah, kita tidak membatalkan, tapi kita tidak bekerja sama dengan Allah secara luasa. Jadi makna kebisuan dari Zakaria itu melambangkan sulitnya sisi manusiawi untuk bisa bekerja sama dengan yang ilahi. Orang bisu itu kan berkomunikasi sulit, tidak bisa lancar, ada hambatan-hambatan tertentu. Nah, lambang dari kebisuan karena keraguan manusiawi Zakaria itu bisa menjadi sarana bantu kita ketika kita ragu-ragu, itu kita tidak percaya, tidak mengimani Allah dengan baik, itu menjadi saran refleksi bagi kita bagaimana ada hal-hal manusiawi yang membuat kerjasama antara yang ilahi kepada kita manusia tidak bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Ada yang menghalang-halangi, ada yang menghambat. Seperti orang bisu itu kan tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Maka ini permulaan ketiga yang bisa saya tawarkan. Lambang bisu dari Zakaria itu menjadi tanda bahwa begitu sulitnya manusia untuk berelasi, untuk bekerja sama dengan yang ilahi dalam menyelenggarakan rencana Allah dalam hidup manusiawi kita. Tapi meskipun ada kesulitan dari manusiawi, keraguan-raguan soal iman, karya Allah tidak pernah terbatalkan hanya karena kelemahan manusiawi itu. Tuhan memberkati Anda dan saya hari ini, berkah dalam